Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Madi Sekarang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah wilayah hukum Polres Buleleng akan kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Kompol Igusti Alit Putra SOS MH, beliau adalah Kabak Ops Polres Buleleng. Om Swastiastu, Pak Kabak Ops, apa kabarnya Niki? Sehat. Sehat selalu Pak Kabak Ops. Gimana nih perjalanannya dari Buleleng ke Denpasar, lancar kah? Ya, boleh dikatakan, tapi sebelumnya saya mengizinkan penyelamat Om Swastiastu. Yeah. Dari perjalanan Buleleng ya syukur Hastongkare berjalan dengan aman dan lancar. Nihil terjadinya kemacetan maupun hambatan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kabak Ops sudah hadir di sore hari ini. Kita nanti akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng tentunya. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Rais Setiabudi SHMS, seorang akademisi dan juga akademisi hukum tentunya. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Hastongkare, sehat-sehat. Kalau Pak Kabak Ops mengatakan nih dari Buleleng ke Denpasar ini cukup lancar, tetapi ketika saya menanyakan ke Prof Niki, kalau di situasi perjalanan tadi gimana, Prof? Waduh, kalau di Denpasar ini tidak. Kenapa ketawa, Prof? Ya, macetnya itu sejak COVID itu mereda itu macetnya luar biasa di mana-mana itu. Sudah masuk ke Denpasar ya, itulah sekarang kendala kita di kota itu ya. Ini macetnya bukan. Tapi kalau kita berbicara tentang kemacetan itu indikatorkah ini kita sedang bergeliat di bidang perekonomian? Betul, ini kita di lain pihak kita bersyukur karena itu salah satu indikator dari perekonomian kita sudah semakin membaik gitu. Salah satu lah gitu. Oke, baik. Salah banyaknya banyak banget ini permasalahannya juga yang akan dihadapi tentunya. Baik, Prof, terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng, Bali Utara. Kita datangkan langsung ini Kabak Ops Polres Buleleng. Pak Kabak Ops, kalau kita berbicara tentang Kamtibmas Niki sendiri, bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di Polres wilayah hukum Polres Buleleng? Baik, izin dapat kami sampaikan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng sampai saat ini masih kondusif, aman, terkendali. Walaupun mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tentang kejadian-kejadian yang ada di desanya atau di banjarnya, ya masih bisa terkendali berkat unsur pimpinan Forkopimda sangat aktif ikut membantu apa yang terjadi di bawah atau terhadap masyarakat. Gejolak-gejolak kecil itu segera diantisipasi sehingga tidak sampai membias. Sehingga situasi ya boleh dikatakanlah sampai saat ini wilayah Buleleng betul-betul kondusif. Secara ideologi, politik, baik itu sosial budaya, ekonomi, keamanan ini cukup kondusif kan? Cukup kondusif, Pak. Iya, betul-betul. Baik. Ada kasus-kasus yang cukup menonjol atau data-data kriminalitas yang mendapat perhatian khususnya di wilayah hukum Polres Buleleng, Pak Kabak Ops, akhir-akhir ini? Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah juga kami sampaikan pada Halo Kamtibnas. Sebenarnya yang paling menonjol di wilayah Buleleng itu boleh dikatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas, Pak. Kecelakaan? Iya, betul. Padahal kami sudah menghimbau, sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah. Itu kecelakaan itu cukup meningkat dibandingkan dengan kasus-kasus lain di wilayah Buleleng. Berarti laka lantas cukup tinggi. Walaupun mungkin di wilayah Bali, Buleleng tidak paling tinggi. Namun untuk di wilayah Buleleng, di antara kasus yang lain justru laka yang membuat Buleleng itu menjadi naik kasusnya. Baik, dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng ini sendiri berarti ada titik-titik rawan yang perlu diantisipasi atau mendapat perhatian dari pihak kepolisian juga kah? Iya, betul Pak. Untuk menekan angka laka lantas itu. Ya, betul Pak. Itulah dari dengan kejadian ANEP Kamtibmas baik tingkat Mabes, Polda maupun Polres. Jadi penekanan pimpinan khususnya kami di Polres Buleleng dari Bapak Kapolres Buleleng menyampaikan kita sudah memerintahkan kepada jajaran baik dari Samapta, Satlantas sampai dengan Polsek jajaran harus melakukan kegiatan yang namanya strong point.
Nah, itu kami boleh sampaikan, itu strong point adalah kegiatan daripada polisi yang merupakan titik-titik rawan yang dianggap rawan kecelakaan, rawan kejahatan, kriminalitas. Nah, itu yang perlu diantisipasi oleh unit-unit patroli di lapangan. Khususnya yang berpakaian dinas karena mereka menempatkan diri pada pinggir-pinggir jalan. Yang paling penting adalah di mana rawan laka sering terjadi, disitulah polisi melakukan kegiatan strong point, baik pengaturan, baik dia patroli di situ, mungkin berkoordinasi dengan masyarakat di sekitarnya, sekaligus memberikan himbauan Kamtibmas. Karena tujuan adalah upaya bagaimana supaya laka itu tidak terjadi. Baik. Karena laporan laka yang kami terima di situ dari ANEP itu justru lebih banyak kejadian di luar kota, Pak. Nah, itulah makanya kami kenapa justru di luar kota yang lebih banyak. Mungkin prediksi daripada masyarakat, oh mungkin di desa polisi nggak ada. Justru itulah perintah dari pimpinan Bapak Kapolres Buleleng. Sekarang dilaksanakan strong point di mana ada terjadi kerawanan-kerawanan laka, di sanalah polisi itu harus berdiri, harus mengatur lalu lintas jam-jam rawan. Paling tidak bisa menekan terjadinya laka lantas. Nah, kalau sudah, ya mohon maaf, kalau sudah melihat polisi, paling tidak masyarakat yang melakukan pelanggaran, yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, berpikir untuk melintas ataupun melewat, sehingga yang bersangkutan atau masyarakat tersebut bisa membatalkan dirilah untuk keluar, sehingga untuk terjadinya kecelakaan itu masih kita bisa tekan. Baik. Titik-titik rawan kecelakaan itu sendiri dari 9 kecamatan itu menjadi fokusnya di daerah mana saja kah? Nah, yang sering kami dapati sesuai dengan laporan itu di Sukosade, khususnya Git-Git. Paling sering tuh karena jalanan kan menurun itu, Pak. Disitulah kurang hati-hatinya masyarakat. Terus di Banjar wilayah Goblek, terus di Tejokule, itu jalan-jalan yang boleh dikatakan seperti itu adalah jalan pedesaan. Justru di kota mungkin selama ini karena aktivitas kepolisian mungkin lebih sering di kota, sehingga masyarakat mungkin lebih disiplin. Nah, itu makanya kami sekarang sesuai seperti yang sampaikan tadi, sekarang polsek-polsek jajaran kami sudah buatkan surat berupa surat telegram untuk melaksanakan kegiatan strong point, atau melaksanakan pos-pos yang boleh dikatakan di mana sebagai rawan, baik itu kecelakaan, kriminalitas, sehingga bisa terjadinya pengurangan lah. Itu yang kami. Baik. Jam-jam rawannya jam-jam berapa sih, Pak? Nah, ini sebenarnya kalau jam rawan itu namanya di jalan pedesaan kan dia tidak mengenal macet, Pak. Nah, itu kadang-kadang kenapa justru kecelakaan. Justru kalau di kota kan kita ketahui kenapa kecelakaan karena padat, berarti jam-jam rawan. Tapi kalau di desa itu tidak menentu, Pak. Karena mungkin masyarakat berpikiran, oh jalan sepi, justru disitulah tarik gas. Oh, tarik gas. Nah, tapi kalau sudah lihat polisi, minimal mengurangi gas. Nah, kalau sudah mengurangi gasnya itu kan otomatis bisa ditekanlah lakanya. Jadi bisa dikatakan ini korban yang menjadi kecelakaan atau korban kecelakaan laka lantas ini sendiri berarti ada di usia-usia produktif kah? Ya betul, Pak, usia-usia produktif yang kebanyakan, Pak. Ya, kadang-kadang anak sekolah gitu ya. Betul itu. Baik. Pak Kabak Ops dan Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng, dan yang pastinya kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi nanti di sesi berikutnya di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Buleleng masih kita angkat menjadi topik kita sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Kabak Ops Polres Buleleng, Kompol Gusti Ali Putra, dan juga seorang akademisi Profesor Rais Setiabudi tentunya. Pak Kabak Ops, kalau kita berbicara tentang keamanan, kenyamanan masyarakat tentunya menjadi poin atau menjadi harapan kita atau menjadi harapan masyarakat dalam menjalankan aktivitas agar menjadi tetap
aman dan nyaman Niki sendiri. Selain kecelakaan lalu lintas yang menjadi fokus dari menjadi perhatian dari Polres Buleleng, adakah angka-angka kejahatan atau kriminalitas yang menjadi perhatian dari Polres Buleleng juga? Baik, dapat kami sampaikan selain kecelakaan lalu lintas yang menonjol di wilayah Buleleng, kriminalitas yang lain juga tetap ada seperti pencurian, terus curanmor kadang ada. Itu juga upaya-upaya kami sudah lakukan. Terus jadi kalau ranking yang berikut setelah kecelakaan itu adalah KDRT. Di sini kembali kami jelaskan atau yang dikenal dengan kekerasan terhadap yang jadi dalam rumah tangga. Terus termasuk daripada mohon maaf dari pencabulan anak-anak itu yang sering terjadi akhir ini, itu sebenarnya kembali kepada orang tua yang sebagai pemandu pertama di rumah adalah orang tua. Bagaimana kita mengoptimalkan, mengarahkan anak-anak kita supaya paling tidak betul-betul mengawasi secara real anak-anak kita itu supaya tidak terjadi kekerasan dalam seksual. Itu hampir imbang lah gitu tuh kejadian itu yang terjadi di wilayah Buleleng. Jadi upaya-upaya dari Polres Buleleng juga terus dilakukan untuk menekan angka-angka kriminalitas tersebut. Iya betul. Baik, Prof. Dari apa yang sekilas disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Buleleng, ini kecelakaan kembali lagi menjadi perhatian kita. Ya. Ini Dan memang angkanya bisa dikatakan ini korbannya juga banyak sekali dari usia-usia produktif seperti itu. Dan itu kalau dilihat dari penjelasan tadi dalam pemetaan itu ternyata kejadiannya justru di luar kota. Di luar kota. Di luar kota, dan pelakunya ini kebanyakan yang masih remaja. Nah, ini dapat kita duga mohon maaf ini karena sedang merasa bagaimana ada jalan yang lurus, sepi dan lain sebagainya, jadi mereka ngebut mungkin ya. Nah, ini faktor manusianya itu yang ini. Oleh karena itu apa yang disampaikan tadi melalui pencegahan gitu, apakah preventif gitu, itu sangat perlu sekali. Terus itu ke sekolah keliling dan lain sebagainya, itu sudah, saya rasa pendekatan itu sudah tepat begitu. Nah, untuk lalu lintas, saya rasa di mana-mana sekarang kan kelihatan arus lalu lintas itu semakin ramai ya. Sejak COVID-19 mereda, justru arus lalu lintas itu naik. Ini ada korelasinya begitu. Nah, apalagi kalau kita lihat ini wilayah hukum Polres Buleleng cukup panjang dan cukup luas juga dari barat sampai ke timur itu. Dan itu jalannya saya rasa tidak begitu ramai, jalan yang sepi justru. Nah, ini kesempatan untuk mereka yang dari muda-muda untuk tadi disampaikan ngegas itu ya. Jadi ngebut ini. Nah, inilah penyebab dari satu kecelakaan yang berakibat fatal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya turun ke jalan dalam situasi tertentu dan bahkan di tempat-tempat yang rawan itu bisa mengurangi. Karena dengan adanya kehadiran polisi di tempat-tempat seperti itu, mereka ada rangsangan psikologis untuk tidak ngebut, untuk tertib berlalu lintas, kemudian untuk lebih hati-hati dan lain sebagainya. Saya rasa ini sangat penting sekali, sangat tepat sekali. Bahkan di Kota Denpasar saya lihat itu polisi itu diturunkan pagi-pagi itu. Jadi semua harus turun ke jalan. Katanya apel harus di jalan dan lain sebagainya. Ini untuk memberi rangsangan psikologis ya, untuk menjaga-jaga jangan sampai mereka itu tidak ada polisi ya seenaknya saja gitu. Jadi kehadiran ini memang sangat penting sekali. Nah, kemudian penggunaan alat-alat yang kelengkapan berkendaraan itu juga sangat penting untuk selalu dicek gitu ya. Karena saya lihat di medsos waktu ini ada kecelakaan mahasiswa KKN itu tidak pakai helm itu kasihan sekali yang di Karangasem itu. Nah, ini helm itu sangat penting sekali. Apalagi yang muda-muda ini kadang-kadang ya sekedar helm aja. Helm yang berkualitas dan cara makainya juga yang benar. Nah, inilah yang perlu terus disosialisasikan, dan terutama di Singaraja itu
di kotanya sendiri memang agak sedikit ya kecelakaan. Nah justru yang di luar kota ini, nah bagaimana kita untuk memberikan satu sosialisasi kepada tidak hanya di dalam kota saja, justru yang di luar kota saja. Di luar kota juga ya, diikut sertakan. Misalnya anak-anak sekolah itu. Nah kita perlu tahu data kecelakaan ini, apakah itu anak-anak sekolah atau anak-anak sekolah di luar kota. Nah ini pemetaan-pemetaan semacam ini supaya tepat sasaran dalam memberikan sosialisasi. Saya rasa itu pasti sudah dilakukan semuanya itu. Dan ini memang tidak ada jalan lain kecuali kita hanya memberikan sosialisasi, kemudian penggunaan helm yang benar dan lain sebagainya. Tidak ada jalan lain. Ya kita hanya sosialisasi supaya berlalu lintas tertib, kemudian mengenal etika berlalu lintas, mengenal sopan santun berlalu lintas. Karena aturan-aturan itu tidak bisa mengatur sedetailnya. Oleh karena itu penting sekali bagaimana kita mengenal sopan santun berlalu lintas, tertib berlalu lintas, sehingga disiplin berlalu lintas itu ini yang menjadi pokok. Kalau kita sudah semua pegang teguh berdisiplin lalu lintas, saya yakin kecelakaan akan bisa ditekan. Baik. Pak Kabakov, beberapa waktu lalu juga dilakukan operasi mandiri kewilayahan level 3 yang bertujuan untuk meniadakan pelanggaran WNA khususnya dalam berkendara. Ini juga dilakukan. Bagaimana di wilayah hukum Polres Buleleng sendiri? Untuk wilayah hukum Polres Buleleng pernah juga dilaksanakan operasi untuk WNA. Jadi di Buleleng, jadi Astungkare dikatakan memang ada beberapa orang asing, namun yang kami temui selama kegiatan operasi itu tidak ada melanggar. Nah itulah mungkin karena sedikit, mungkin tamunya masih, kalau kita pantau tamu orang asing di wilayah Buleleng itu sudah lama-lama tinggal, jadi mereka kemungkinan sudah paham dengan situasi dan kondisi. Kemungkinan kalau di wilayah di luar Buleleng, ya mohon maaf, mungkin seperti Denpasar, yang hanya sementara, terus dia rencar motor, nah itu dia seenaknya. Nah kalau di Buleleng, kayaknya kebanyakan sudah menetap di situ, jadi mereka sudah tahu aturan. Ya walaupun kita laksanakan operasi itu, kebanyakan kita menemukan orang asing itu ya disiplin. Nah itu, sehingga selama operasi waktu beberapa hari yang lalu itu tidak ada menemukan pelanggar orang asing. Kita memang kita mau paling tidak kita lah, memang kita sama-sama serentak seluruh Bali melaksanakan itu, namun kebetulan lah di wilayah Buleleng ya hampir tidak ada gitu. Baik. Prof melihat bagaimana ini situasinya atau kondisinya seperti itu ketika pelaksanaan operasi Nusa Agung 2023 ini? Buleleng ini kan orang asingnya mungkin lebih sedikit ya dibanding daerah lain. Bisa dihitung lewat. Kalau di sini Denpasar saya lihat masih aja arogansi. Aduh, tamu-tamu asing itu ya motong saya enaknya, tidak pakai baju. Aduh, ini yang kita cukup prihatin juga ya. Oleh karena itu sasaran dalam pengawasan itu saya rasa itu sudah dilakukan, terutama terhadap orang-orang asing yang memang ya gaya berlalu lintasnya kayak seperti itu. Tapi kalau di negaranya mungkin sangat disiplin. Setelah di sini kok seperti itu ya, disiplin berlalu lintasnya kurang. Kemudian sopan santunnya ini yang kita agak mengkhawatirkan gitu ya. Rasa ini yang perlu juga kita ini. Apa dia mencontoh dari warga negara kita gitu yang kebanyakan juga ya motong seenaknya, kurang disiplin. Nah ini dia ikut-ikutan. Nah ini yang kita perlu pelajari secara cermat begitu. Dan yang jelas kan warga kita harus berdisiplin lebih dulu ya. Jadi berlalu lintas supaya mengenal sopan santun lah. Jadi sopan santun berlalu lintas ini sangat penting sekali. Apalagi dalam kondisi macet seperti ini ya, jangan saling potong. Jadi kesabaran itu sangat penting berlalu lintas. Banyak orang yang tidak sabar gitu, sehingga klakson dibunyikan dan lain sebagainya. Nah ini menambah ketidaksabaran, samurawutnya jadi aduh tambah macet dan lain sebagainya. Ditambah lagi di emosi kalau di jalan ya Prof ya. Itu sangat cepat terpancing emosi itu, sangat cepat ya.
Baik, itu pentingnya kedisiplinan kita berlalu lintas seperti itu. Iya. Kesopan santunan kita dalam berlalu lintas seperti itu. Iya, jadi saya rasa itu yang sangat penting. Iya. Nah, selain kecelakaan, ini KDRT, kemudian kekerasan terhadap anak juga menjadi perhatian di Polres Buleleng. Iya, jadi tidak hanya di Polres Buleleng saja. Saya lihat data yang terakhir ini memang KDRT itu meningkat. Kemudian diiringi dengan perceraian. Saya baca di koran itu, waduh, perceraian masing-masing di pengadilan itu sangat tinggi. Nah, ini juga pengaruh dari KDRT. Dan KDRT ini kan sebetulnya berkembang sejak adanya ini HP itu. Nah, saya pernah penelitian di Lombok, saya baca di Kompas itu, perceraian di Lombok itu paling tinggi. Saya penelitian ke sana, apa sih sebabnya orang cerai? Karena di HP itu. Jadi ada kecurigaan-curigaan masing-masing pihak sehingga terjadi konflik di internal, bahkan menjadi kekerasan rumah tangga, dilanjutkan dengan perceraian. Jadi kemajuan teknologi juga mempengaruhi. Teknologi sangat-sangat mempengaruhi ini. Jadi itu yang ini. Kemudian dari faktor ekonomi juga itu ya. KDRT itu kan sudah sebetulnya hukum itu masuk ke dalam itu karena sudah terlalu gitulah. KDRT ini kan the hidden crime sebetulnya. Baik. Jadi kekerasan yang hanya di dalam rumah tangga. Tetapi kalau sudah memuncak itu ya sudah dilaporkan. Baik. Nah, sebelum pelaporan ini sendiri kan kita mempunyai Babin Kamtibmas, termasuk juga di Polres Buleleng, dan juga beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan pelantikan polisi Banjar seperti itu. Nah, bagaimana peran Babin Kamtibmas atau polisi Banjar untuk menekan angka-angka tersebut, angka kriminalitas? Ya, contohlah KDRT ini sendiri, Pak Kabak Ops. Begini, seperti disampaikan oleh Prof tadi, itu memang sudah terpendam di dalam keluarga ya. Nah, ini kalau mereka mungkin tidak muncul ataupun mungkin sekali muncul meledak, mereka kan otomatis bisa langsung ke Polres ataupun mungkin ke Polsek. Namun kalau yang kecil-kecil yang masih bisa dipantau oleh Babin Kamtibmas, otomatis pasti Babin akan masuk bersama klien, bersama tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi yang seperti disampaikan tadi, karena mungkin sudah terpendam dalam hati, sekali meledak keras terjadi. Nah, itulah jadi. Tapi upaya-upaya Babin tetap juga termasuk salah satu dari tugas Babinnya itu. Dan itu pun sudah bisa diselesaikan di desa bersama aparat desa yang lain. Baik. Nah, itu makanya seperti pernah kami sampaikan dulu, menyelesaikan seperti yang namanya si pandu beradat ini. Nah, disitulah tugasnya Babin. Jadi bersama klien adat, bersama kepala desa ataupun mungkin klien Banjar dengan tokoh, bisa diselesaikan di situ kalau masalah urusan rumah tangga, bisa. Namun kalau memang itu sudah tidak bisa, baru sampai ke tingkat polsek atau ke Polres. Tapi diupayakan dulu di situ diselesaikan. Diupayakan karena mencari jalan damai dulu. Sampai di kepolisian pun, sampai di Polres, kepolisian pun sebelum maju ke ranah hukum, upaya itu juga harus dilakukan karena kita namanya KDRT tidak boleh semata-mata langsung diproses sampai ke pengadilan. Karena biasanya apa? Dari pihak korban ataupun terlapor itu biasanya, Pak, bagaimana caranya biar tidak diproses lah, biar jerah aja. Nah, kalau sudah terlanjur masuk ke kantor polisi kan lebih ruwet. Kenapa sih tidak maunya begitu kadang-kadang si korban? Pak, biar dia pernah aja dipanggil polisi. Nah, itu tujuan, padahal setelah itu dia sayang, biar tidak ditahan. Nah, itulah ujung-ujungnya. Ini ceritanya buat shock terapi pasangan. Ya, betul. Buat shock terapi. Apakah Kabak Ops dan Prof, kita rehat kembali. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng menjadi topik kita sore hari ini. Masih bersama Kompol Igusti Alit Putra, Kabak Ops Polres Buleleng, dan juga ada Prof Rais Setiabudi, seorang akademisi hukum tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung, line kembali buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Baik, Pak Kabak Ops, beberapa bulan lagi kita akan masuk ke tahun pemilu nih. Tahun pemilu. Nah, ini sedang hangat-hangatnya kah? Bagaimana situasi keamanan atau suasana di wilayah hukum Polres Buleleng? Untuk ranah pemilu ini,
yang sebenarnya rencana bulan November dimulai, namun ada informasi dipercepat, artinya di sekitar bulan Oktober. Oktober sudah mulai, jadi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari kesiapan pengamanan, terus dari personil-personil yang sudah kita tunjuk, sampai nanti dengan pelaksanaan lat praop segala macam. Sedangkan situasi yang kami pantau sampai akhir ini, apalagi besok akan dilaksanakan kirab daripada pemilu yang secara bergiliran di wilayah seluruh Bali ini besok dari Tabanan sampai ke Buleleng. Jadi besok kirabnya akan keliling untuk wilayah Buleleng selama 6 hari. Nanti akan diserahkan kembali ke Jembrano. Nah, selama pantauan kami, baik dari kriminalitas yang terjadi, baik dari unit intel tentang laporan situasi, belum ada, mudah-mudahan lah tidak ada keterkaitan tentang politik. Semua itu kalau walaupun terjadi suatu gangguan Kamtibmas itu murni secara pribadi, secara privat ataupun mungkin kelompok tertentu. Namun ke ranah politik belum ada. Mudah-mudahan tidak adalah untuk ke arah politik yang dalam bidang mengganggu Kamtibmas lah. Berarti ada indeks kerawanan pemilukah yang dipersiapkan dari Polres Buleleng dari 9 kecamatan yang akan mengadakan pesta demokrasi nantinya? Untuk pantauan dari 9 kecamatan yang ada di wilayah Buleleng, kami pantau secara keseluruhan. 9 kecamatan itu tidak ada hal yang menonjol, tidak ada yang perlu perhatian khusus. Namun kami tetap waspada akan melakukan pengawasan terkait dengan pemilu 2024 ini. Apalagi sudah ada penekanan dari Mabes Polri, betul-betul mengantisipasi situasi Kamtibmas akhir-akhir ini menjelang pemilu 2024. Bagaimana Polri bisa mewujudkan biar pemilu ini betul-betul aman dan lancar. Nah, itu yang diharapkan pimpinan, karena memang itu adalah tugas pokok kami yang paling terbesar yang bersifat nasional. Oke. Berapa personil yang ada di Polres Buleleng untuk mengamankan? Nah, kemarin kami sudah mengadakan rapat beberapa kali dengan Biro Op Polda Bali. Jadi kita menggunakan kekuatan Polri dalam menjelang pemilu ini adalah 2/3 kekuatan Polres. Nah, kebetulan Polres kami berjumlah 1019, jadi kami menggunakan sekitar 700 sekian kurang lebih. Ya. Jadi 700 sekian itu harus terlibat dalam operasi itu. Sehingga walaupun kami minta BKO kepada Polda Bali bisa meminimalisir. Karena apa? Bukan Buleleng aja yang perlu, Pak. Karena 9 kabupaten juga perlu BKO penambahan personil. Jadi kami juga memerlukan bantuan. Mudah-mudahan dari Polda Bali juga bisa memberikan, karena kami secara real di lapangan jumlah TPS Buleleng tertinggi, Pak. Berapa itu, Pak? 2023. 2023? Iya, betul, Pak. Itu jumlah TPS Buleleng paling besar, Pak, dibanding karena ya mungkin kita 2023. Ketahui, ya. Seperti tahun sekarang ya. Nah, itu. Kenapa kita bilang demikian? Ya, kita kan tahu Buleleng itu kan paling luas di antara kabupaten yang lain, Pak. Kalau tidak salah dibilang 2/3 ya dari wilayah Bali itu punyanya Buleleng. Nah, jadi secara otomatis penduduknya menyebar dengan jumlah yang banyak, TPS pun diperlukan banyak. Nah, sehingga dengan jumlah TPS sekian, otomatis Polri juga diperlukan juga cukup banyak. Dari 700-an anggota nantinya, ini sudah mencukupikah untuk membackup nanti? Nah, sementara kami dalam TPS penyusunan personil, kami sudah lapor juga kepada Polda, kami minta bantuan juga dari Polda. Karena kami sistemnya bukan berarti satu TPS, satu personil, tidak, Pak. Jadi nanti ada yang satu personil itu bisa 3 TPS, bisa nanti 5 TPS. Kalau memungkinkan. Karena apa? Sebenarnya kalau jaraknya berdekatan, Pak, 5 TPS pun bisa dihandle oleh polisi untuk di Buleleng. Namun karena tempatnya berjauhan, itulah yang menjadi kendala. Beda dengan kayak Denpasar. Kenapa bisa naruh polisi bisa 5 TPS itu personil? Karena satu lokasi digunakan TPS bisa 5 TPS. Jadi polisinya ngawasi tinggal berapa meter. Tapi kalau di Buleleng, kalau bisa seperti itu, syukur masih kita bisa akan menempatkan personil dengan sistem seperti itu. Tapi kalau jaraknya berjauhan, nah kasihan polisi yang jaga TPS ini sampai ke sebelah atau mungkin ke Banjar lain, ke Banjar jauh kan, itu yang akan menghambat waktu. Jadi pengamanannya berarti kurang maksimal. Gitu. Namun kami tetap
akan membuat permohonan kepada Polda Bali untuk bantuan personil yang bisa diperbantukan khususnya pada saat pencoblosan PAM TPS. Baik. Ada hal yang menarik di sini, suasana cukup kondusif menjelang pemilu, masyarakat juga tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan ketentraman tetap terjaga. Seperti itu, Ya, Pak ya, Kabak Ops. Ya. Nah, saya masih ingat nih apa yang dikatakan oleh Pak Prof ya, Prof, untuk menciptakan ketentraman itu satu tidak ada rasa khawatir, kemudian tidak ada konflik, kemudian jangan ada masyarakat frustasi seperti itu ya. Ya, Saya betul, masih ingat seperti itu ya. Nah, ini juga sudah dilakukan upaya-upaya di wilayah hukum Polres Buleleng, Ya, apalagi menjelang Karya tanggal Agung politik ini sendiri. Yeah. Jadi saya ini tertarik ini karena di Buleleng itu, jadi menurut pengalaman dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya itu, Buleleng ini suhu politiknya itu tinggi. Jadi saya ingat itu waktu masa sebelum reformasi, setiap pemilu ada saja korban. Ada saja korban di sana, korban meninggal lah. Tapi setelah itu sekarang sudah tidak lagi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dari masyarakat di situ itu akan demokrasi, berdemokrasi, kesadaran akan hukum itu sudah semakin baik, meningkat. Jadi bisa dikatakan masyarakat sudah semakin cerdas. Iya betul, jadi sudah semakin meningkat, cerdas gitu ya. Dan memang dalam rangka menghadapi, saya sering istilahkan Karya Agung ini ya, jadi pemilu ini, pemilu serentak, apalagi kan rumit sekali itu. Nah, jadi yang penting itu adalah bagaimana supaya keamanan itu tetap terjaga secara kondusif. Jadi ini tugas polisi memang paling depan, jadi menjaga ketertiban dan keamanan ini, sehingga masyarakat dalam proses tahapan pemilu itu dapat melaksanakan dengan baik. Gitu. Nah, tadi sudah disampaikan tidak ada rasa khawatir karena sudah ada pengamanan dari polisi, apalagi tidak ada konflik, ini harus dicegah. Dan jangan sampai ada frustasi. Kalau frustasi ini berkepanjangan terus bisa bunuh diri, karena di beberapa kabupaten ini banyak yang ada kasus yang bunuh diri itu. Ini tadinya dasarnya itu adalah frustasi. Nah ini, jadi hal inilah yang dijaga ini. Nah apalagi Oktober ini sudah mulai tahapannya. Saya sering katakan semakin dekat hari H, suhu politik itu semakin naik, semakin memanas. Bahkan tidak hanya dalam dunia nyata, dunia real, tetapi sekarang saya rasa sudah lebih memanas di dunia maya. Jadi kita sekarang ini kan bersyukur hidup dalam dua dunia ya. Jadi lebih memanasnya itu di dunia maya. Nah ini yang perlu juga menjadi perhatian kita semua. Jadi tidak hanya cukup polisi saja, polisi itu kan tadi disampaikan hanya sekian ribu dan rasionya mungkin masih jauh ya. Jadi dengan luas Singaraja seperti itu, Buleleng seperti itu, dengan 700 yang akan dikerahkan, saya rasa rasionya masih belum memadai. Namun dengan kerja keras dari polisi itu saya rasa itu tetap akan menjamin bagaimana masyarakat itu diberikan satu rasa jangan khawatir gitulah. Jangan khawatir karena negara tetap hadir di tengah-tengah masyarakat melalui lembaga kepolisian ini. Saya rasa itu, apalagi ada program polisi masyarakat, pemulisian masyarakat. Jadi sinergi antara polisi dengan masyarakat itu saya rasa semakin erat. Tadi juga disinggung tentang adanya si pandu beradat. Nah ini kan tokoh-tokoh masyarakat dijadikan satu lembaga duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Sehingga bisa diselesaikan secara cepat, tidak sampai manifest ke polisi misalnya, bisa diselesaikan di tempat itu. Nah dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang sifatnya ringan. Tapi kalau masalah yang berat-berat itu, yang mudah-mudahan tidak terjadi, nah tidak boleh diselesaikan di bawah. Jadi tetap harus diselesaikan sesuai dengan proses hukum yang ada. Apalagi sekarang sudah ada lembaga restoratif justice. Ya kalau si korban dengan pelaku itu sudah menyepakati tidak dilanjutkan, ya ini paling bagus sebetulnya. Jadi restoratif justice itu adalah memberi keseimbangan antara korban dengan ini, kedudukan yang sama sehingga ada win-win solution. Seperti tadi kekerasan dalam rumah tangga itu sebetulnya itu kan the hidden crime, jadi kejahatan yang sangat terselubung. Nah kalau itu bisa diselesaikan lebih awal melalui
restoratif justice ini kan lebih sangat baik sekali dibanding lanjut seperti itu lalu dihukum dan aduh ini kacau juga namanya. Padahal awalnya kan cuma hanya untuk shock terapi, tetapi ketika sudah dilanjutkan, ini yang akan berakibat kasihan juga, apalagi sudah suami istri sudah lama, masa sampai hati suami dihukum gitu ya. Iya. Pak Kabak Ops tadi ada yang menarik di sini, Pak Prof mengatakan ini menjelang tahun pemilu ini. Kita beberapa daerah juga sudah hangat-hangatnya nih, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Nah ini kita berbicara tentang dunia maya. Berarti ada upaya-upaya juga dari Polres Buleleng untuk memfilter di kehidupan dunia maya ini sendiri menjelang tahun politik ini sendiri? Seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, itu memang ada. Jadi kita dari Polda Bali juga ada cybercrime. Nah, nanti dari cybercrime itu yang akan atau patroli cyber, nanti akan memantau daripada medsos-medsos yang kiranya bisa membuat gaduh, terus bisa menimbulkan sara, apalagi yang membuat suasana pemilu ini semakin parah. Nah di situ ada cyber akan dilakukan tindakan hukum oleh patroli cyber itu, gitu. Akan dihubungi yang bersangkutan, akan didatangi. Nah itulah sesuai dengan undang-undangnya yang IT itu. Jadi minimal supaya masyarakat itu tidak sembarangan membuat suasana, walaupun mungkin lewat medsos akan juga berbahaya, akan sangat mempengaruhi daripada situasi yang ada. Nah, dan kebetulan juga untuk wilayah Buleleng dalam hal ini ya mungkin untuk seperti medsosnya juga belum, mudah-mudahan juga tidak. Dan kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Buleleng yang dalam hal ini berpolitik semakin cerdas. Tidak seperti dulu yang disebut oleh Prof yang benar. Pertama kali saya masuk Buleleng, Pak, saya sudah perlu sedikit, saya sudah 3 kali tugas di Buleleng. Memang pertama saya dengar tuh Buleleng panas. Tapi setelah saya masuk, panas apanya ini? Suasananya kah atau cuacanya kah? Semuanya gitu, semuanya. Kah? Nah, jadi setelah saya masuk ke Buleleng, ternyata tergantung kita, Pak. Kita bisa dekat dengan masyarakat, saya yakin masyarakat pasti dekat dengan polisi. Nah, kita berusahalah dengan masyarakat itu dekat. Jadi apa-apapun yang kita sampaikan pasti akan diterima oleh masyarakat. Pendekatan seperti apa sih, Kak? Ya kita bergaul dengan masyarakat. Ya paling tidak kita bisa berkunjung ke rumah, ya sekedar ngopi bareng, itu kan salah satu kedekatan kita dengan masyarakat, Pak. Kita mencari informasi pasti cepat dapat. Kita menghimbau pasti diterima. Nah itulah tujuan kedekatan kita, Pak. Sambil dengan ngopi-ngopi tentunya. Betul. Maka saya pelajari akhir ini ternyata masyarakat Buleleng itu enak, Pak. Diajak koordinasi, paling senang saya, Pak. Karena masih bisa kita dekati, Pak. Masih bisa kita himbau, masih bisa kita dekati, jadi betul-betul keluarga jadinya. Itu yang kita inginkan, kita Pak. bersaudara tentunya. Bersaudara jadinya. Baik, Pak Kabak Ops dan Prof, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Halo Kamtibmas, kami akan kembali sesaat lagi. Hai, kita masih berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Buleleng. Masih bersama Kabak Ops Polres Buleleng, Kompol Gusti Alit Putra dan juga seorang akademisi hukum, Prof. Rais Setiabudi. Silakan di sesi yang terakhir ini kami masih memberikan kesempatan Anda untuk berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pak Kabak Ops, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan upaya-upaya dari Polres Buleleng untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram tentunya bagi masyarakat Buleleng sudah dilakukan. Nah, tidak menutup mata, tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang perlu kita menjadi perhatian kita, termasuk juga kecelakaan tadi, kemudian KDRT, kekerasan terhadap anak dan narkoba. Nah, ini bagaimana dengan kasus case atau narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng? Baik, kami sampaikan juga untuk narkoba. Sebenarnya dari laporan yang kami terima juga lumayan juga. Setiap bulan tuh pasti ada laporan tentang narkoba. Nah ini walaupun mungkin di wilayah Buleleng itu secara level besar mungkin belum kita temukan ya selama saya menjabat. Namun pengguna-pengguna atau pemakai daripada masyarakat itu masih ada jadi ditemukan. Nah, jadi kami mohon kepada masyarakat Buleleng kalau bisa janganlah mengkonsumsi narkoba. Karena apa?
narkoba itu sangat-sangat merugikan kita. Baik. Selain daripada kesehatan kita, juga termasuk kesejahteraan rumah tangga kita. Termasuk daripada harta benda yang kita miliki lama-lama akan bisa habis. Baik. Karena untuk membeli barang itu. Ada upaya-upaya dari Polres Buleleng untuk memberikan edukasi, sosialisasi berapa berbahayanya narkotika terhadap generasi muda khususnya? Ya, kalau itu sudah pasti kita laksanakan. Ya. Kalau untuk anak-anak sekolah, setiap ajaran baru kita sudah menjalankan itu penyuluhan-penyuluhan Kamtibmas, lalu lintas, dan narkoba. Itu sudah satu paket, itu dari Satbimas kita pasti jalan ke sekolah-sekolah. Nah, kalau di desa-desa, itu juga para Kapolsek melalui Kanit Bimasnya. Pada saat kami juga sudah sampaikan, kami sudah perintahkan juga kepada para Kapolsek, setiap kegiatan di desa, ada rapet, pauman, selipkanlah di sana Babin itu untuk menghimbau kepada masyarakat supaya jauhilah narkoba itu, hindari narkoba itu. Namun dalam pelaksanaannya seperti kami sampaikan tadi pasti ada juga. Nah ini kami sangat-sangat menghimbau, sangat menyesal kepada masyarakat itu yang masih mengkonsumsi narkoba. Cobalah kita berpikir jernih, kita berpikir sehat. Tidak ada keuntungan sama sekali untuk menggunakan narkoba, sedikit pun tidak ada. Baik. Baik, ada upaya-upaya dari Polres Buleleng juga untuk mencegah masuknya narkoba ke daerah hukum wilayah Buleleng Niki sendiri, mengingat wilayah hukum Polres Buleleng juga memiliki beberapa dermaga-dermaga, katakanlah jalur-jalur yang tidak menjadi luput dari perhatian, jalur tikus seperti itu. Nah, kalau itu sudah merupakan program dari Polsek Jajaran yang mempunyai pelabuhan-pelabuhan kecil itu, jalur tikus itu, pada saat kegiatan aktivitas ada kapal yang masuk agar mereka tetap melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan di lokasi tersebut. Begitu juga di tempat-tempat pengiriman barang. Polsek-polsek dari jajaran kami di wilayah Buleleng itu juga melaporkan pengecekan barang yang kira-kira mencurigakan agar tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jangan sampai barang itu lolos juga bisa melalui jasa pengiriman. Nah, itu juga salah satunya dari Polsek Jajaran sudah melakukan pengawasan-pengawasan barang itu. Ya, Prof, narkoba, narkotika ini tidak terlepas dari satu daerah saja. Mungkin ini hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Ya, ini salah satu kejahatan yang paling sulit untuk ditekan. Termasuk juga di wilayah hukum Polres Buleleng. Ini menjadi perhatian juga dari Polres Buleleng. Tadi disampaikan di mana-mana, tidak hanya di Buleleng saja. Ini kita menyatakan perang sejak tahun 70-an, tapi kita tidak pernah memenangkan perang terhadap bahaya narkotika ini. Tapi tetap ada upaya-upaya untuk memenangkan perang tersebut? Iya, tetap ada upaya-upaya. Salah satu contoh hukum misalnya ya. Kalau mereka menjadi korban dan pecandu, ini sebaiknya jangan dihukum lah. Itu harus direhabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena mereka itu adalah sakit. Mereka pecandu dan korban. Kalau pengedar harus dihukum berat. Nah, kalau sudah pemerintah ini bisa merehabilitasi mereka-mereka yang kita anggap sakit sebagai korban, sebagai pecandu, maka permintaan akan narkoba itu kan semakin kecil. Sehingga tidak ada supply and demand-nya berkurang, lama-lama kan bisa ditekan. Nah, sampai saat ini kebanyakan dihukum. Orang yang berinteraksi dengan narkoba itu langsung dijatuhi pidana, dihukum. Makanya kalau kita lihat di LP-LP itu kebanyakan mereka yang narkoba itu. LP itu kita penuh di seluruh Indonesia itu. Mereka itu adalah dari narkoba. Narkoba sebagai korbankah atau pengedar? Iya, ini ada yang sebagai pecandu, korban, dan pengedar. Jadi satu. Padahal menurut aturan jelas-jelas diberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk merehabilitasi bagi pecandu dan korban. Jangan dia dihukum penjara. Tapi pastikan dulu dia itu bukan pengedar gitu. Ini yang belum jalan sebetulnya. Ini yang belum jalan sehingga penuh semua LP-LP ini. Ya kita kebetulan saya dari akademisi hanya bisa menggambarkan, menyampaikan bahwa memang dari aspek hukum itu diberikan kewenangan kepada hakim untuk merehabilitasi bagi pecandu dan korban. Kalau pengedar, apalagi produsen dan lain sebagainya, hukum berat. Nah, sampai saat ini itu tidak jalan.
Yeah. 90% itu pecandu dan korban itu dipidana. Baik, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng, edukasi, sosialisasi terhadap bahaya narkotika tersebut atau narkoba tersebut, kemudian upaya-upaya pencegahan pun dilakukan di lapangan, seperti apa Prof melihatnya? Ya, saya rasa itu pencegahan model yang paradigma lama itu. Mungkin, mohon maaf ini bisa ditambahkan. Kalau misalnya ada keluarga yang terinteraksi dengan narkoba, cepat dilaporkan karena pemerintah akan menanggung semuanya untuk biaya rehabilitasi supaya bisa direhabilitasi. Kita himbau kepada masyarakat supaya sadar untuk melaporkan diri untuk direhabilitasi. Jangan itu terus di hidden jadi tersembunyi gitu. Nah, sehingga di sini akan sulit untuk karena ini termasuk kejahatan yang sangat tersembunyi karena kejahatan tanpa korban ini kan. Kan tidak ada korbannya, padahal korbannya sebetulnya masyarakat secara umum dan dirinya sendiri, dia sendiri yang jadi korban. Kalau kejahatan pada umumnya kan ada pelaku dan korban. Kalau ini kan kejahatan tanpa korban, crime without victim, tidak ada korbannya. Nah, inilah kesulitan kita di sini. Oleh karena itu pemerintah dengan undang-undang yang baru itu nomor 35 tahun 2009 jelas-jelas mengatakan pecandu dan korban itu bisa direhabilitasi. Baik. Ya, Harus dibedakan antara pecandu dengan atau korban atau pengedar. Ya, itu. Betul itu. Baik. Pak Kabak Ops, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya pemirsa Bali TV untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan ketentraman ini sendiri, khususnya di masyarakat Buleleng ini sendiri. Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Buleleng dalam rangka menjelang pemilu 2024 ini, mari kita wujudkan Buleleng aman dan tertib. Saya yakin kepada masyarakat Buleleng pasti bisa. Makanya ada istilah Ake Buleleng. Nah, itulah kita wujudkan Buleleng itu biar betul-betul aman, tentram, dan tertib. Mari kita bekerja sama dengan aparat kepolisian, dengan aparat keamanan. Bagaimana kita sama-sama mewujudkan Buleleng ini biar betul-betul aman. Kalau memang ada kendala, mari kita koordinasikan. Jangan main geradak-geruduk, jangan main seradak-seruduk, mari kita koordinasikan dengan baik. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, Buleleng pasti bisa. Baik, sinergitas itu yang terpenting. Sinergitas, Pak. Ya, baik, Pak Kabak Ops dan Prof, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saya Made Sekeren Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.